A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang kakak, ayah bunda yang baik rahmati Allah, mana kira-kira yang lebih perlu energi itu? Istiqomah di maksiat atau istiqomah di amal soleh? Perlu energi yang mana gitu untuk bertahan? Maksiat sekarang makin terlihat atau terasa mudah untuk dilakukan karena faktor pendukungnya makin banyak. Kira-kira itulah mukadimah SMK pagi hari ini. Faktor pendukung ya Bang Kakak ya, bukan faktor penentu. Yang menentukan kan tetap kita sendiri gitu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Pada saat kita mendeklarasikan diri sebagai hamba, itu ada taat aturan, taat larangan, taat pada ketentuan takdir dan buruk. Takdir baik dan buruk. Tadi Allah bilang di Al-Quran surat An-Nisa ayatnya 148. Pas sekali tadi tuh. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan, ucapan, statement yang diucapkan dengan secara terus terang. Al-jahra bis-su'. Di sini diterjemahkan perkataan yang buruk. Tapi kalau lihat lafaz Qur'annya, apakah hanya perkataan apa kakak? Allah tidak menyukai kemaksiatan yang ditunjuk-tunjukkan. Sebagaimana juga berarti sebaliknya abang kakak, Allah sangat mencintai amal soleh yang disembunyi-sembunyikan. Ada salah satu abang kita menyenangkan hati sekali pagi hari ini, tiba-tiba nge-WA Ayaman, salah satu paskas. Assalamualaikum Kiai gitu ya. Ayaman semoga selalu sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Itu berarti insan ma'had ya kalau udah kayak gitu. Izin hari ini saya memulai perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mohon ridho dan doanya Kiai. Terima kasih banyak selama ini terus mengajarkan rindu Baitullah. Uang 5.000 yang dikasih waktu kumpul keluarga pasca Kalbar dilanda masih saya simpan. Sekali lagi terima kasih. Semoga sehat selalu, dilimpahkan keberkahan. Rahmat Holili. Terus difotokan koper haji. Kata orang ngurus masjid mana bisa pergi umroh. Kata orang kau dapat apa di situ? Holili. Dan ribuan bahkan jutaan jamaah haji yang tahun ini berangkat dengan Tuhan yang kita sembah tadi subuh sama. Kalau mereka bisa berangkat, saya pun nikah dengan seorang laki-laki, nengok atau di Lombok ya. Terus itu yang perempuannya kayak tantrum gitu. Orang kolom komentarnya ngeri-ngeri. Apa sih? Anak-anak kecil tuh dirusak dengan handphone, dirusak dengan itu. Supaya nanti kalau besar enak dijajah.
Dulu ngerusak itu fisiknya, sekarang jiwanya lebih dalam lagi yang dirusak. Dan kita orang tua nggak bisa santai kayak dulu, nggak bisa pakai doktrin-doktrin zaman dulu. Kemarin saya ketemu sama bibi saya tanya sama beliau, Makcik guru SD berapa lama? Baru, kata beliau. Berapa Makcik? 38 tahun. Berapa? 38 tahun. Apa bedanya ngajar sekarang dengan ngajar dulu, Makcik? Beliau bilang, kalau dulu kita ngajar tuh, tidak langsung ngajar agama, ada pesan-pesan moral dunia hari ini. Tapi masa iya gitu loh, kita nih yang masih hidup dan dikasih akal nih diam aja nengok fenomena kayak gini. Do something. Jangan kau kutuk kemaksiatan itu karena makin tahun makin parah. Yang bisa kau lakukan adalah apa yang kau bisa lakukan di depan mata nih, sekarang lakukanlah. Kayak ngelus dada gitu. Ini tidak boleh kita marahi dan mencaci maki karena itu seperti menyebar pesimisme. Tapi masa iya benda itu terjadi begitu saja tanpa ada sebab kan? Kita harus cari tahu enggak sebabnya? Harus cari tahu Bang Kakak. Perkalian, perhitungan, jumlah, ya karena pakai kalkulator kan? Nggak ada lagi ngapalkan perkalian kayak dulu. Masih ada ke yang suruh ngapal perkalian? 5 kali 5, 205 gitu ya. Jadi abang kakak, kita harus sama-sama bersatu untuk mengawal anak-anak kita. Masih kecil-kecil anak kita nih, Allah, semoga Allah jaga anak cucu keturunan kita nih. Ada yang punya anak masih di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun. Jaga betul-betul abang kakak. Ya Allah, Rabbi. Seram. Punya anak laki-laki seram, punya anak perempuan seram. Saya kadang-kadang nengok kawan-kawan yang baru punya anak kecil-kecil, ada yang baru belajar jalan. Doa saya sama Allah, ya Allah, saya bilang jagalah budak-budak nih. Jagalah bapak-bapaknya. Jaga juga mama-mamanya. Nengok budak-budak ngumpul-ngumpul di masjid tuh, berdoa masih, ya Allah jagalah anak-anak ini nanti. Kalau tanggalnya tanggal hitam, tidak ada aturannya, tidak mau praktek, tidak mau belajar. Kalau tanggal merah kan ada catatan, di tanggal-tanggal merah itu ada kewajiban harus melakukan sesuatu di tanggal tertentu, ya kan? Itu kan kalau pakai tanggal merah. Nah, ini analoginya bagus sekali, mari dikasih sama ayah. Nah, kalau orang itu pakai tanggal hitam, riba, tabrak. Ya kan? Zina, ya tabrak. Hitam, tidak ada rambu-rambu. Hah? Ya wajar. Ya zina. Kok ngapa berzina? Ya dia suka. Dia kesepian. Tadi wallahualam ya, saya cuma baca sekilas gitu. Ustadz, kata dia, saya mau alap suami saya pergi haji dengan selingkuhannya. Oh, enggak tahu saya. No comment. Belum tentu beritanya benar, enggak tahu juga saya apakah itu. Tapi kalau memang begitu kejadiannya, oh, hebat. Dia mau apa? Mau ngambil paket jumbo kayaknya. Selain nggak bisa baca tulis, siswanya itu nggak harus naik kelas, nggak boleh sampai tinggal kelas. Cemana dunia 5 tahun lagi ya? Jadi abang kakak, energi abang kakak ini masih panjang.
energinya jaga untuk menjaga pertama kewarasan. Jangan sampai salah pilih musuh. Oke, dalam beberapa hal kita mungkin berbeda sudut pandang, no problem. Tapi ada enggak hal-hal yang masih kita sepakati dan masih kita eh, cocok dalam beberapa hal. Kalau masih ada abang kakak, bersatulah di dimensi itu. Gitu. Misalnya kalau abang kakak nih suka makanannya seafood gitu, kawan abang nih suka ayam, kan beda tuh seafood sama ayam. Kecuali yang ngomongnya mau makan seafood tapi pesannya burung dara. Itu bukan seafood. Ya tapi kan ada di situ. Ya judulnya rumah makan seafood, tapi burung dara bukan seafood. Waktu ditanya, lu mau makan apa bro? Gua mah seafood aja. Ya apa? Pilihlah. Ya seafood pokoknya. Iya banyak, pilih. Burung dara deh. Burung dara bukan seafood. Oke ya. Beda ayam dengan seafood. Tapi kita ada satu kesamaan tuh. Apa sama-sama apa? Sama-sama cari makan yang halal. Udah halalnya yang di screenshot, halalnya yang di capture. Dah kita sama-sama suka makanan halal ya. Kita sama-sama cari duit halal ya. Bisa nggak kita jalan sama-sama? Abang kakak, saya ingat pesan Toya tuh. Satu musuh udah terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit kata Toya. Maka saya pun sering mengungkapkan di internal. Saya bilang buat abang-abang kakak-kakak yang masih di dalam, istiqomahlah. Tapi buat yang sudah keluar, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Tidak berarti di dalam ini lebih baik daripada di luar. Enggak gitu. Kita sedang bagi tugas, saya bilang. Apapun kebaikan yang pernah abang kakak lakukan waktu dulu masih di munzalan atau di dalam, itu kan pasti jadi amal jariah yang dicatat sama Allah. Ya kan? Kita lagi bagi tugas ya bahasanya. Nggak mungkin lah ngumpul di sini semua. Harus ada dong yang di divisi A, divisi B, bagian A, bagian B. PR umat masih banyak, amat sangat banyak sekali. Ya Allah, nengok fenomena tadi tuh yang saya kirim ke grup. Ngelus dada. Beda maksiatnya zaman kita dulu dengan zaman sekarang. Wes tuwek. Saya tadi pagi tuh bangun tidur tuh ngerasa kayak enggak boleh cerita sih lah, enggak jadi. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kulli dzanbin wa atubu ilaih. Maka kalau kita mau cari perbedaan, kita pasti langsung berbeda. Guru tidak boleh memarahi anak, tidak boleh tidak menaikkan kelas, tidak mengeluarkan siswa. Makin bingunglah guru-guru di zaman modern ini. Berarti makin perlu tidak kita bikin lembaga pendidikan yang independen? Hah? Hukumnya udah wajib sekarang ini. Wali santri mau masukkan tanda tangan dulu, ikut aturan. Intervensi kita usir sama wali santri. Nah, kasar lagi ngomong kayak gini. Gak bisa baca tulis. Sampai makcik yang saya tanya tadi tuh. Makcik jadi gimana lah? Ya udahlah katanya, masuk kelas ya saya. Ngajar, nyampaikan ilmu, nyampaikan apa yang di buku. Dah, tapi tergantung menterinya. Kalau ganti menteri ganti kurikulum katanya. Ya Allah, kasih rezeki ya Allah. Banyak halal berkah. Sempatkan kami ini ya Allah. Saya yakin kalau kita bersatu nih dengan kegelisahan yang sama misalnya. Ada yang punya tanah tapi tidak punya duit, ada yang punya duit tapi tidak punya tanah, ada yang punya ilmu mengajar tapi tidak punya tempat, ngumpul di setiap provinsi. Ya kan?
Belum lagi komite mengatur dewan guru dan sekolah. Ngumpul di setiap provinsi, masa nggak bisa sih bikin satu aja lembaga pendidikan gitu. Berapa banyak guru-guru idealis yang secara prinsip itu dia bilang nggak pas nih, nggak cocok aku kayak gini. Check out, padahal guru ini bukan nggak pintar, berkualitas guru nih. Saya kemarin dapat apa? Komparasi ya. Komparasi ilmu guru, kualitas guru di Singapura. Biar kita melek gitu. Ini negara yang dibilang orang sekuler, kapitalis, apa lagi? Apa sebutan orang-orang untuk Singapura? Jangan sampai mati kita. Nih. Di negara-negara yang katanya sekuler itu, katanya kapitalis itu, guru itu dibikinkan karir tracks-nya. Classroom teacher, berawal dari guru kelas, nanti dia naik. Guru ini mau dijadikan apa? 3 jenjang guru. Teaching track, leadership track, specialist track. Simpel banget loh ini, nggak bulat, nggak jelimet. Yang bikin pasti pintar ilmu pendidikan. Pasti ngerti ilmu pendidikan. Karena terbukti negara mereka menghasilkan banyak. Coba lihat, teaching track itu ada senior teacher, lead teacher, master teacher, principal master teacher. Karirnya. Sedangkan leadership track, ini disiplin ilmu yang berbeda. Nggak bisa guru lama-lama jadi kepala sekolah. Dia tracknya beda. Manajerial, manajemen. Leadership track. Nanti naik subjek, level head of department, vice principal, wakil kepala sekolah, baru jadi principal. Habis itu cluster, superintendent, deputy director, director general of education. Jenjang karirnya tuh. Nanti saya kemarin nengok tuh pakai bintang-bintang. Nggak apa-apa lah, hari ini agak beda ya materinya ya. Kalau nggak setuju kan ya tinggal matikan ya Zoom-nya. Apa nggak susah? Atau saya matikan ya lah ya biar nggak ada yang nonton. Matikan ya semuanya. Biar bisa ngomong bebas aku. Pamit ya Bang Atta semuanya ya. Boleh gak? Spesialis track. Senior spesialis 2, lead spesialis, principal spesialis, chief spesialis. Saya waktu nonton ini nih, saya bilang, segini seriusnya mereka. Ini lembaga yang negara yang katanya kapitalis. Ada jenjang guru, sampai pakai 4 bintang. Jadi ada pin-pinnya. Pin 1, pin 2, pin 3. Abang kakak mau cuma komen, nyinyir, marah-marah, atau do something. Itu emas-emas batangan yang ditumpuk-tumpuk, tanah yang ditumpuk-tumpuk, yang dipikirnya mau bikin ruko aja terus. Kau hanya pikir untuk jadi coffee shop aja. Nggak terpikir untuk investasi manusia. Abang kakak, yang waras masih ada enggak sih? Yang punya keahlian atau punya kegelisahan terhadap anak. Kan enggak semuanya mungkin masukkan anaknya ke pesantren. Tapi berpikir bagaimana ada lembaga pendidikan yang qualified. Kita kumpul duduk bareng, patungan bareng. Nih Kalimantan Barat, Pontianak. Berapa lembaga pendidikan yang betul-betul bisa kita titipkan anak kita ke sana.
Bandingkan dengan yang punya mereka, besak-besak, bertingkat-tingkat, tahu-tahu berdiri, pum, udah ada kolam renangnya, udah ada ininya. Tengok tuh, yang di Pondok Indah Lestari, masa kita tidak tahu? Banyak lah, udah malas saya nak nyebutkan. Mereka udah olimpiade ke luar negeri, ikut lomba. Budak-budak kita masih main tapuk pipit ya, tidak ketemu masih. Mudah-mudahan yang nonton SMK ini masih ada lah yang otaknya masih waras ya. Yang nonton SMK nih masih ada yang mau gitu. Hmm. Mau ke niru ini? Belum tentu. Tapi kita yang di masjid bisa nggak niru ini? Langsung bisa niru. Ayo. Jadi di otak nih rasanya, abang kakak bisa nengok ekspresi muka saya SMK hari ini ya. Antara pengen meledak sama harus nahan omongan. Saya manusia biasa bang kakak. Lagi menstimulan, ada ndak orang-orang yang masih mau berpikir dan duduk sama-sama, tidak hanya mengutuk, tidak hanya jadi komentator, tapi kita ambil bagian sama-sama. Jadi yang atas ini dengan permasalahannya, yang dah tua-tua udah menikah nih, mahasiswa beda lagi masalahnya, pengusaha beda lagi permasalahannya. Begitu nanti masuk lagi ke anak-anak, beda. Nih zaman-zaman Faiz, nih gimana nanti mereka nih? Tahap apa lagi tantangan zaman nanti zaman mereka. Abang kakak yang masih waras-waras yuk duduk sama-sama. Itu kenapa saya kemarin jelaskan tentang KWP itu, kawasan wakaf produktif itu. Lembaga pendidikan dibangun di atas tanah wakaf. Tanahnya dingin. Gedungnya dibangun pakai duit wakaf. Abang kakak jangan hanya berpikir pahala itu cuma didapat dari rumah tahfiz, dari masjid, kayak gitu abang kakak. Bikin pahala dari Allah tuh kan terserah Allah, banyak sekali caranya. Ada yang urgent abang kakak, buka lapangan pekerjaan di atas tanah wakaf. Itu contohnya Zamzam Tower. Ada mall, ada apotik, ada restoran di atas tanah wakaf loh. Tuh tidak haram loh. Haram tuh Safana nih. Di atas tanah wakaf tuh bikin coffee shop gitu. Ayolah, buka pikiran kita. Amal soleh itu tidak hanya bikin masjid. Di atas tanah wakaf ada masjid, betul. Tapi di samping masjid ada baitul malnya, ada coffee shopnya, ada rumah makannya. Banyak kok pengusaha-pengusaha kita yang mau diajak join, bang, buka restoran bang di atas tanah wakaf. Itulah yang disebut dengan kawasan wakaf produktif. Oh abang tidak mau gitu, ya bikin aja namanya apa misalnya Faisal apa namanya Paradise Center misal gitu, boleh ya kan, King Faisal. Nih ya, kita udah jauh nih. Nanti ada jamaah nanya, Ayaman mending akikah dulu atau kurban dulu? Andre lah yang jawab kayak gini nih. Jadi kita udah sampai Singapura. Yang nonton kita nih masih nanya, akikah dulu atau kurban dulu? Mundur lagi kita. Ngulang lagi materi. Abang kakak bisa bayangkan gimana rasanya duduk di kursi SMK nih tiap hari? Yang sebulan sekali ya sakit perut. Sabar Ayaman. Iya.
Gini-gini lah yang bikin saya tuh sejuk rasanya. Ayo kita ambil bagian ya. Tidak apa-apa kak, boleh nanya. Doanya akikah dan kurban. Doa kan namanya doa. Kalau dekatnya kurban, ya kurban dulu. Nanti kakak tanya ustadz lain, beda lagi jawabannya. Tinggal tergantung selera ya. Kakak cari ya ustadz yang seleranya sesuai dengan maunya kakak gitu ya. Kan orang nanya biasanya, tapi bukan kakak ya, bukan abang ya. Nah, ustadz kalau ditawarin kabinet sama Prabowo mau ndak? Kabinet tuh yang untuk nyimpan file-file itu kan? Boleh simpan di Sekpim. Mufid mana Ayaman? Semangat Ayaman. Nah, semangat. Yuk kita bikin KWP, kawasan wakaf produktif. Simpan di situ ada kebun jahe. Simpan di situ ada peternakan lele. Itu semua tuh cari ridho Allah Bang Kakak. Karena motivasinya semangat kita adalah surat Al-An'am 162. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Bertani bisa jadi pintu gerbang masuk surga. Jadi istri bisa masuk surga. Jadi suami bisa masuk surga. Jadi jual apa? Jual rambutan bisa masuk surga. Jual onde-onde masuk surga. Apapun yang sedang kawan-kawan lakukan, itu bisa jadi peluang untuk pintu surga kalau motivasinya adalah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk berstatement lillah itu abang kakak, ya Allah Rabbi, bisa sampai berbusa-busa kali ngomongkannya. Kalau bahasa Pak Syukri dulu, ping sewu. Maka tadi saya bilang, melompat-lompat kita kemana-mana, kita tidak akan berhenti karena caci maki. Ya, kemarin ada kalimat tuh bagus sekali. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak pantas gitu. Apa? Saya bilang gue banget. Gue, loh, saya itu kan dicaci tak tumbang, dipuji kok tidak pantas gitu. Maksud saya, I'm talking about me gitu. Kita tidak boleh tumbang caci maki, dipuji ya tidak pantas. Kenapa tidak pantas dipuji? Ya alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kenapa dicaci tidak tumbang? Karena yang orang caci maki kan kita cuma 2. Aib kita yang asli 1000. Maka tak boleh tumbang. Biarkan Bang Sis yang lanjutkan habis ini. Terserah mau melanjutkan apa. Saya pamit ya Bang Kakak ya. Mau ngurus negara dulu. Bang Sis. Tak tahu saya gimana dia menyambungkan materi saya ini. Atau saya duduk sini ya Bang Sis. Bang Sis silakan lanjutkan. Doakan saya Bang Kakak ya. Alhamdulillah saya tidak keceplosan. Hampir tadi. Saya udah mau langsung mati kan ya tadi itu sosmed itu. Jadi kalau offline, bisa mantap kita materi. Kita yang jengap-jengap yang di dalam. Kayaknya perlulah sewaktu-waktu ini libur dulu seminggu gitu. Kita mau nonton SMK datang Pontianak. Tak ada online, sama sekali tak ada online. Iya. Jangan ayaman. Kati kau misal gitu. Masih pengen dengar tentang wakaf produktif? Nanti Bang Sis yang jelaskan. Ada Dewan Syariah, tinggal nanya. Iya. Offline perlu tabung oksigen. Enggak, 2 ambulan kita siapkan depan masjid. Kita belum pernah ya dengar saya ngomong offline.
Tak masih dengar yang online. Apalagi kalau dengar saya ngomong di tablik akbar bersama 4 ustadz tuh. Permen semua konten saya tuh. Ya kan? Siapa ada waktu itu? Dengarkan konten permen kan? Permen banget. Coba kalau Coba kalau Zoom di lantai 5. Siapa? Pusat dakwah mana? Creative Center. Bong. Coba Zoom sama Yaman. Habis Zoomnya gimana? Hah? Nangis? Ya dah. Oke ya. Bang Sis, mainkan Bang Sis dengan merdu. Bismillah. Saya enggak tahu Bang Sis mau ngomong apa. Dah, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Pamit ya Bang Kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sis, mainkan dengan merdu. Enggak tahu materinya apa Bang Sis. Ngomong ya Bang. Hidup ini rumit. Materi itu kemarin. Sebentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, ayah bunda bang kakak yang dirahmati Allah, izin para guru dan para asatid yang hadir di sini juga. Kalau terkait wakaf, kawasan wakaf produktif, kayaknya nanti akan ada kelas khusus kali ya, Ustadz Fadani. Izin ayah bunda bang kakak yang dirahmati Allah, tidak banyak mungkin yang saya akan sampaikan, hanya mencoba menjawab pertanyaan Ayahman di awal tadi, yaitu lebih banyak mana sih energi untuk istiqomah dalam bermaksiat atau energi untuk beristiqomah dalam amal soleh. Kalau sekarang ini jawabannya pasti, kalau kita di dalam, di internal, dan dulunya ya, kayak saya dulunya kan di negara antah berantah ya. Jadi saya belajar lagi di sini di Munzalan. Terus terang, energi yang paling berat adalah untuk istiqomah beramal soleh. Kalau istiqomah dalam maksiat itu sebenarnya kita nggak perlu istiqomah. Karena perbuatan maksiat itu semuanya kan seperti Ayahman sampaikan, maksiat itu semuanya ya enak-enak, nikmat-nikmat ya, judol misalnya, terus zina, ya pokoknya segala yang enak-enak itu ya, di segala yang nikmat-nikmat di dunia itu mudah dan lebih, ya mungkin kita nggak perlu lebih energi lebih banyak untuk berbuatnya gitu, untuk melakukannya. Tapi ketika kita beramal soleh, dan memang itu sangat-sangat berat sekali, sangat-sangat kuat ya godaannya, beban kita, mental kita itu sangat berat. Cuma ada beberapa pesan yang saya ingat dari Ayahman untuk beristiqomah dalam amal soleh itu. Sebenarnya ada beberapa kiat-kiatnya. Yang pertama adalah kita luruskan niat lagi. Luruskan niat, ingat-ingat, luruskan niat kita berbuat untuk siapa. Yang seperti Ayahman sampaikan tadi di surat Al-An'am, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya kita untuk beramal soleh itu balik lagi ke niat awal. Kenapa kita melakukannya, strong way-nya itu kenapa? Terus seperti SOP kita sebelum beramal soleh itu, semoga amal soleh yang kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah. Itu udah salah satu dari
usaha kita sebenarnya untuk istiqomah beramal soleh. Jadi kita tetap ingat kenapa kita beramal soleh. Pertama, ya cuma mengharap ridho Allah. Yang kedua, mencoba meneladani dan menyenangkan baginda Rasulullah SAW. Terus yang ketiga, semoga mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita dan menjadi penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi yang pertama itu kawan-kawan, luruskan lagi niat kita. Kenapa kita berbuat, kenapa kita melakukan amal soleh. Jadi yang penting adalah ketika kita tahu niat kita benar-benar tulus, strong way kita beramal soleh itu seperti apa, kenapa? Kalau saya secara pribadi lebih strong way saya itu lebih kepada semoga amal soleh yang saya lakukan itu mengalir pahala dan kebaikannya kepada kedua orang tua. Kalau saya secara pribadi ya, walaupun pada dasarnya empat-empatnya itu sebenarnya sama. Terus yang kedua mungkin kiat-kiat agar kita tetap beramal soleh itu Ayaman itu sering bilang ingat mati. Jadi dengan mengingat mati, insya Allah kita akan terus istiqomah di dalam amal soleh. Kenapa? Karena ketika kita ingat mati, kita akan lebih semangat. Kita akan lebih semangat terus untuk beramal soleh. Ya kan? Berusaha maksimal untuk mengerjakan amal soleh yang kita kerjakan. Dan selanjutnya bergaul dengan circle atau lingkungan yang mendukung. Jadi ketika kita ingin istiqomah dalam berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, itu harus ada support system. Maksudnya sistem yang mendukung kita untuk tetap berada di jalur kebaikan itu, di jalur amal soleh itu. Dan alhamdulillah salah satu circle yang mendukung untuk saat ini ya bagi saya pribadi adalah tetap menjadi SPA di Masjid Kapal Menjalan. Jadi untuk ayah bunda bang kakak yang saat ini sedang berusaha untuk melakukan amal soleh dan berusaha untuk istiqomah, cari support system, cari teman-teman yang benar-benar mendukung untuk kita tetap berada di jalur kebaikan ini. Lalu kiat selanjutnya adalah perbanyaklah melakukan kebaikan-kebaikan. Maksudnya ketika kita sudah melakukan suatu amalan atau kebaikan-kebaikan, segera lakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk SMK pagi ini. Jadi izin ayah bunda bang kakak, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima. Mohon maaf kalau ada kesalahan, karena kalau ada yang salah-salah itu adalah dari saya pribadi. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.